energy eruption, belum lagi ada wild charge yang harus bisa dihindari. Jadi sementara untuk jalur main nih dari Dewa United adalah berada di area dari Gold Lane. Jadi akan memberikan extra patience untuk Saken dan Sako yang sudah bersiap di dalam rumput keluar. Dan memang terlalu jauh tadi jaraknya, jadi charge-nya mungkin nggak bisa dipakai juga oleh Shadow. Jadi mau nggak mau. Hanya bisa sedikit nge-hold pertama kali. Dan Lananya juga sudah masuk 3 loh setup buat dapetin Saken seorang diri. Iya, tapi lihat di sisi lain Om, itu ada Dixon yang di-press sama 3 orang player juga. Kayaknya dia ngeluarin split untuk kabur dan sepertinya berhasil untuk menghindari maut di area atas sana. Meskipun untuk kali ini di bagian bawah, pressure ke arah Saken dan sepertinya Saken nggak bisa lari kemanapun dan langsung first blood dipegang oleh teman-teman dari Dewa United. Meskipun ada pertukarannya, itu Shaco yang nggak bisa lari kemana lagi. Dan bahkan Turtle diberikan secara cuma-cuma untuk Bigetron Beta. Tapi kita lihat, beberapa gold platingan di bagian bawah berhasil dicicil sedikit demi sedikit, setidaknya mendapatkan kompensasi lah dari kehilangan tamparan pertama. Meskipun purple buff untuk kali ini Lanaya berhasil diambil, ada press over tapi Ken terlalu sakit di sana, damage yang dia terima. 19 setup dan langsung mengeksekusi Ken meskipun ada Spear of Destruction dari bawah mendapatkan case yang tadi udah sekarat di tengah. Iya itu pas banget tadi juga untuk Spear of Destruction-nya. Dan sekarang di jalur untuk di Gold Lane sudah mulai aman ya. Karena editnya juga sudah mulai nge-backupin dari arah Gold Lane-nya. Nah ini nih, Patricia kalau jalan sendirian dan dikagetin dengan Audi CS. Oleh edit. Bakal, ya, langsung instant, dia bakal instant pick off. Instant pick off banget sih. Oke, makanya dia main hati-hati banget dari Azuranya. Dan Sapati hanya untuk clearing minion dan coba membuka visions. Dan diketahui keberadaan dari Audi CS di area bawah sana. Tapi dan Kitty posisinya nggak diketahui dan langsung onward, Air Shatter ke arah Shaco, coba untuk flicker, ada 19 setup, tiruan tapi berhasil mendapatkan Shaco, coba untuk dibalikin lagi, ternyata masih ada 1 HP tersisa dari Shaco, bahkan ODCS sudah nggak ada Primal Wrath, mundur ke belakang, sayang sekali, miskalkulasi damage yang tercipta, bahkan membuat Case yang nggak punya Black Shoes, coba untuk di-engage bagian depan, oh my god, Case terpick off untuk kedua kalinya, dan membuat 4 player dari Bigetron Beta, pressure ke area Azura di bagian bawah, flicker di momen yang tepat menghindari energy eruptions dari Ken. Wow, baik sekali flicker di timing yang sangat tepat oleh Azura. Ya itu masih ada flicker juga buat ODCS ya, jadi masih bisa ada combo antara flicker Earthshatter atau dengan flicker dan juga onward. Sementara dari Kitty di tengah terculik oleh Lanaya. Ya, sejauh ini Lanaya bagus sih untuk early game-nya meskipun dia kehilangan purple buff tadi ya. Dan untuk kali ini udah bersiap lagi 3 player dari Bigetron Beta. Coba untuk menghantui purple buff dari Dewa United meskipun harus direlakan sepertinya. Terlalu risky karena mengingat udah ada Dixon di sana yang coba untuk engage di mana Turtle yang kedua hadir di area atas. Ya ini ya untuk second turtle-nya bakal di start juga oleh Bigetron Beta. Mereka sudah ambil ancang-ancang untuk mendapatkan turtle ini. Dan QT. 1 Clock of Destiny di-secure dan lagi Gold Lane masih tetap terlihat sangat ramai sekali. Pemain dari Dewa United mereka ingin mendapatkan kompensasi hilangnya Turtle dengan mendapatkan 1 atau 2 pemain atau bahkan dapetin Tarat yang berada di bagian bawah. Tapi ternyata Bigetron Beta bisa nge-hold, bisa nge-buying time. Masalahnya skenario-nya tuh udah diketahui Om. Kayak tadi di Turtle pertama kan, ini tahu nih. Si second-nya bakal di-press sama 4 player. Mereka nggak turun semua ke Turtle. 3 orang berada di bawah dan bahkan sekarang Shaco. Belum sakit dia masih terima, Runners Apathy clearing minion saja oleh Azura. Tapi Second bersembunyi di semak-semak yang sangat mematikan. 3 member Bigetron Beta berada di bagian bawah Audi CS. Harus berhati-hati. Karena di sisi semak yang lain, terlihat ada Case juga yang bersiap. Tapi narasi terlalu jauh sepertinya seorang diri. Mencoba untuk engage, terlalu sakit dia bisa terima. Flicker out, Wild Charge gak di tepat sasaran. Dan langsung Crispy dipegang oleh Lanaya. Dan iya yang tadi aku bilang Lanaya merupakan jungler yang emang pakai assassin itu jago banget sih. Tapi Azura, oke onward ke bawah sana. Coba menghindari efek Terrify tapi nunggu set up. Dan juga flicker ke arah Azura. Dibalaskan lagi dengan Inhuman Blast meskipun di cancel. Dengan Spear of Misery dan langsung didapatkan poin killnya. Azura terpick off. Ken gak bisa lari kemanapun. Karena efek dari Magic Shockwave. Dixon harus mundur ke arah belakang one last hit. Tapi Saken terjebak oleh Magic Shockwave. Dan Shaco charge yang sangat manis ke arah depan sana meskipun sepertinya akan ada pertukaran. Oh tidak, flicker. Masih ada flicker dari Shaco yang membuat itu keuntungan lagi untuk Dewa United Esports. Iya ini pelan dan pasti Dewa mereka sudah mendapatkan keunggulan sekarang. Dengan gagalnya mungkin 2 kali kita melihat setup yang dilakukan oleh Bigetron Beta di bottom lane. Ini gagal. Ya. Dan ya mereka harus merelakan cukup banyak source skill yang terbuang. Dan pada akhirnya pemain mereka juga harus tumbang. Tapi 1000 gold gap tidak terlalu jauh. Masih bakal bisa saling kejar-mengejar. Lanaya sejauh ini cukup aktif. Di Land of Dawn dia batu bawah, dia ambil objektif. Sedangkan tadi dari Super Ken-nya ini mulai tertatih-tatih, agak tertahan sebenarnya dia. Iya, susah sih sebenarnya ini untuk
Big Gator kalau misalnya mereka setupnya nggak serapi di game yang pertama tadi. Dan lihat, lagi-lagi ODCS. Earthshatter ke bagian depan, belum penuh seperti stuck. Tapi ODCS terlalu memaksakan dengan primal uratnya dan langsung dieksekusi begitu saja oleh Azura. Tapi di sisi lain, Dingson coba untuk engage Super Ken, terjebak dengan Ayas Slam. Masih bisa keluar, cukup aman meskipun untuk kali ini dan Kitty lagi dan lagi mengamankan Numinant Blast dari Shaco untuk membantu counter setup apabila kontes terjadi. Tapi untuk kali ini Ken dipress oleh 4 membernya, Coach Shadow yang connect karena Super Ken langsung Shadow kill seorang diri, pressure nggak kena siapapun. Bisa diamankan Super Ken. Tapi dan Kitty, what are you doing? Coba Numinant Blast ke arah yang salah di depan Azura. Yang kita tahu Azura damage-nya udah gede banget, gak bisa ditahan gitu aja semuanya sama dan Kitty. Iya, dan yang menjadi untuk next turret yang bakal hilang juga karena 3 hero sudah berada di sana. Sementara di bagian bottom lane-nya, Saken masih terlihat cukup bebas. Tapi berjumpa dengan si Dixon. Ya, dia butuh waktu untuk nembangin Dixon. Dia nggak bisa nge-burst down juga dan backup-nya biasanya sudah masuk untuk Dewa United. Ya, kecuali udah di late game ya, udah punya 3 item attack speed sama ya udah 3 item itu lah yang paling dia butuhkan untuk bisa 1v1 ngelawan Dixon. Dan oke, kembali lagi netral gaming untuk kedua belah tim. Kita lihat mungkin secara objektif sejauh ini masih dipegang juga oleh Dewa United dari segi point kill, dari segi turretnya. Tapi ya, ini bisa berubah apabila ada momen yang dari tadi dilakukan sama Big Gator Beta berhasil dilakukan. Karena dari tadi kan skenario-nya adalah setupnya gagal. Kalau misalnya berhasil, ini Big Gator Beta masih ada chance. Tapi yes, lagi-lagi ODCS menjadi pembuka peperangan dari Big Gator Beta. Ujung tombak dari robot merah berada di Audi CS yang selalu bisa mencari player-player untuk dikenakan onward-nya. Iya, ini kalau memang onward bisa hit, masih ada tim fight yang bisa dimenangkan oleh Big Gator Beta. Tapi syaratnya itu tadi, harus bisa hit juga dan harus bisa menghindari tim fight atau nangkep hero tipis dari Dewa United. Ini bagus banget nih kalau dibalikin karena udah gak ada lagi ultimate yang dimiliki sama Dewa United Esports. Terlihat Shaco langsung dieksekusi begitu saja 2 orang player bahkan didapatkan oleh Super Ken. Lihat gimana damage dari pressure uratnya. Itu langsung mengeksekusi Shaco dan juga Azura. Tapi di sisi lain Lanaya berhasil mencari kompensasinya. Inner turret pertama berhasil dihancurkan. Tapi ya 9 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Pada saat ini Dewa sepertinya akan cukup dirugikan. Meskipun ada 1v1 situations, the shadow kill berhasil didapatkan Lanaya. Lagi-lagi pick off yang manis. Membuat narasi nggak bisa bertahan meskipun di sisi lain Shaken coba untuk di-engage 1v1 kah? Coba untuk dikejar ke bagian depan sana terlalu jauh. Abyss Walker dari Second yang membuat dirinya nggak bisa ditangkap oleh Dixon. Ya, tapi menariknya Lanaya berani juga ya untuk melakukan start Lord yang pertama. Dan itu dia flicker onward, Lanaya dalam bahaya. Yes, tapi langsung tershutdown begitu saja, nggak bisa kabur kemanapun. Dan untuk kali ini dampakkan Lord berhasil diamankan oleh Super Ken. Tapi lihat Azura menggila di bagian depan sana, menambah setup ke arah seorang Second. Langsung didapatkan begitu saja oleh Dixon, tapi yes. 2 player dihilangkan di waktu Lord yang pertama muncul di bagian atas. Dan bahkan Dixon wanting for more. Lihat ke bagian depan sana, Super Ken harus berhati-hati juga. Nggak boleh sampai kena efek dari grab-grab karena itu bisa aja membahayakan posisi dari Super Ken. Dan lihat Transapati yang connect masih terlalu tanky banget untuk terima dan Dewa United berhasil untuk clearing minion di bagian tengah nih. Ya, langkah yang pas tadi dengan menginisiasi langsung melihat Lananya hanya seorang diri. Dan terpick off dia dari goldnya. Swingnya tidak terlalu jauh, tapi dengan memiliki Lord, ini berarti inner turret mungkin bisa tercabut nantinya untuk Dewa United. Dan lagi kiriman Super Minion sudah mulai datang juga di top lane-nya, turret sudah mulai hilang dan di tengah sudah ada Saken yang kembali respawn. Berarti 5 melawan 5 dengan kondisi ada Super Minion di tangan dari Big Gator Beta. Ini tim fight-nya harus hati-hati banget sih Dewa United. Mereka menang early, tapi mereka sekarang lagi kalah karena objektif Lord. Ya, masalahnya di bagian bawah ini ada 2 laju wave minion yang super juga. Dan itu akan membuat kerepotan banget. Karena ya, pressure masih bisa dilakukan oleh Big Gator Beta menuju ke arah bottom lane dari Dewa United. Meskipun mereka nggak mau ambil resiko itu. Mereka mundur aja ke arah belakang, mengingat dari spell yang dimiliki sama Big Gator Beta itu masih dalam keadaan cooldown dari Dan Kitty dan juga ODCS-nya. Jadi akan sangat merepotkan kalau misalnya emang mereka ketika war butuh spell tapi itu masih belum ready. Tapi ya yang aku cukup heran itu dari early game ini Lanaya nggak kena pressure loh. Jadi emang dia free banget untuk dapetin purple buff-nya cuma beberapa kali aja. Tapi sejauh ini purple buff masih dipegang sama Lanaya dan bahkan dia masih bisa memaksimalkan penggunaan Hayabusa dengan 5 poin kill yang diamankan. Iya, dan juga dia punya teman-teman tech yang memadai ya, physical penetration, Malphite Roar, Hunter Strike, dan juga dia sudah memiliki BOD. Sedangkan untuk item defense dari Super Ken sebenarnya sudah cukup juga. Dia butuh 1 antivirus mungkin, atau immortal dulu. Dan ya itu dia antivirus. Diselesaikan oleh Super Ken, tanky banget sekarang akan bisa beradu bersama dengan Hayabusa. Nerima damage physical.
Yes, tapi kali ini onward untuk melarikan diri ke arah belakang. Shaco diketahui keberadaan oleh Narashi, tapi Dixon di sana harus coba untuk mundur terlebih dahulu. Cukup jauh keberadaan dari damage dealer dari Dewa United Esports, dan itu mau nggak mau ngebuat Big Turn Beta bakal sangat diuntungkan kalau misalnya tadi sampai ada yang nge-pick off dari Dewa United. Tapi bergerak menuju ke arah tengah, buat Shadow lagi-lagi masuk ke arah tubuh dari Second. Apakah coba untuk di-engage? Audi CS lihat temenin terus kemana Second pergi. Nunggu tadi Quad Shadow-nya diaktifin dan hampir tercuri purple buff-nya oleh Second dari Spear of Distraction yang dia keluarkan. Ya, dan makanya ini langsung clear minion dulu ya untuk di bagian dari bottom lane karena sadar bahwa Lordnya juga akan spawn di bagian bawah. Jadi mereka harus bisa menang untuk wave management minion di bottom lane atau bahkan untuk di top lane-nya juga karena Second ke sana, Audi CS juga sudah ke sana dan ada Lana yang kebetulan juga ada di sana dan kalau bisa ke pick off ini bakal bagus banget. Ada flicker sebenarnya di Audi CS. Kalau memang tidak berhati-hati, Lananya terflicker kena onward di follow up dengan Spear of Misery. Wah itu bahaya banget. Iya, tapi tadi posisinya sebenarnya dimenangin sama Big Turn Beta sih karena keysnya ada di bagian bawah. Untungnya dia nggak show. Kalau sampai dia show tadi itu pasti yang di mid lane River bakal digas banget sama Big Turn Beta karena mereka tahu keunggulan dari segi player-playernya udah siap juga di depan sana. Dan Lord yang kedua sudah mulai di poking saja, ditarik ke area jungle dari Super Ken. Di sisi lain, dua player dari Big Turn Beta terlihat di area atas. Dan ini membuat Dewa United mau nggak mau harus coba clearing minion dulu. Karena laju minionnya udah mulai mendekat juga ke arah base turret di bagian atas. Wah itu dan Hayabusa. ini Hayabusa yang terlihat berarti ini free Lord buat Big Turn Beta harusnya. Tapi Super Ken nggak mau fokus karena Lordnya. Dia fokus untuk mencari Dixon terlebih dahulu. Lanaya sudah mulai gabung kembali dan akan ada kontes sepertinya kan Lord berhasil terreset. Dan laju minion di bagian atas pun masih cukup aman untuk kedua belah tim sejauh ini Om. Tapi Konsil, kita lihat Shaco menuju ke arah Ken yang menjadi target utama yang Big Shock of dikeluarkan dari Azura. Tapi lihat di sisi lain, Narasi mencoba watch nggak kena. Dan bahkan Narasi one last hit Crispy didapatkan oleh seorang Case. Tapi di sisi lainnya Narasi nggak bisa kabur kemanapun lagi dan Kitty coba untuk kabur. Dikejar oleh Shaco tapi Saken masih ada WON yang menyelamatkan nyawa dan bahkan double kill dipegang oleh Shaken. Ini bencana untuk Dewa United bahkan tershutdown Kiss-nya. Gak bisa lari kemanapun lagi. 4 player yang tersisa melawan 2 player dari Dewa United membuat Dewa United porak-poranda dari inisiasi yang mereka mulai Om. Ya dan bahkan Saken bisa jaga posisi tadi ya. Tadinya dikejar-kejar ngebalikin keadaan dan bahkan mereka survive. Super Ken ada, Sakennya masih ada. Melvic Roar juga dibuy oleh Narashi tadi yang meskipun dia tumbang, dia akan kembali sebagai Grok yang punya damage besar. Dan Ori CS itu nice banget sih. Wah, tapi sayang banget nggak kena padahal tadi. Dash atau charge yang dimiliki sama Super Ken tadi nabrak ke arah orange buff. Itu harusnya bisa energy eruption tapi nggak kena. Tapi masih bisa di pick off. Lanayanya sama Audi CS cukup bagus sejauh ini. Dan dengan nggak ada Lanaya, ada Lord yang kedua. Ini chance yang besar untuk Big Turn Beta bisa mendapatkan one straight push ke arah base dari Dewa United Esports. Dengan adanya laju minion di area tengah, coba untuk di-clear minion dengan adanya slam dari seorang Dixon. Shaco bersiap juga dengan 16-nya. Dihalangi di bagian atas, charge in dari Lord yang kedua. Menghancurkan base turret di area atas laju minion. Yang kedua sudah mulai masuk juga di bagian tengah, tapi dan Kitty. 16 yang gak kena siapapun. Cukup susah untuk mendefense karena Lord masih cukup sehat di area atas sana. Tapi ya 2 base turret sudah berhasil dihancurkan menuju ke base turret yang terakhir. Apakah Shaco bisa bertahan karena follow up dari semua playernya cukup sakit. Dan bahkan power of nature dari Narasi bisa mempick up seorang Shaco. Sudah mulai hidup kembali, Lanaya lihat masih ada Primal Wrath, tambahan shield. Membuat Audi CS gak bisa di pick up dengan begitu mudahnya oleh Shadow Kill. Dan ia harus berpuas dengan 2 base turret aja, tambah 1 player yang berhasil dieliminasi. Yaitu Shaco. Wah tertekan di early tadi ternyata Big Turn Beta. Mereka kembalikan dengan 1 momen tadi. Di Lord yang kedua yang berhasil untuk diamankan. 2 Lord bahkan diamankan oleh Big Turn Beta. Dan 2 base turret yang hilang sekarang Dewa United. Mereka mau gak mau harus main pick off dulu. Karena kita gak melihat ya perform dari Azura ketika team fight. Ini selalu bisa di dodge oleh tim Big Turn Beta. Mereka fight dalam ya ke wilayah mereka juga. Dan bagaimana untuk orange buff-nya lagi dan lagi ini bakal diambil oleh Big Turn Beta. Ini udah mulai minimalis sebenarnya untuk jungler dari Dewa United. Oh, tapi lagi-lagi Shaco-nya terjebak di bagian depan. Watchers ke arah Azura, tapi dibalaskan dengan Illuminant Blast. Shadow kill hanya untuk poking damage saja, tapi Dixon di waktu yang tepat bisa untuk grab meskipun untuk kali ini. Dixonnya one last hit. 2 player berhasil dihilangkan dan bahkan pertukaran yang sangat manis karena double kill dipegang oleh Case. Sementara
2 melawan 3. Oh my god, Bigetron Beta dikembalikan kembali keadaannya. Dimana mereka tadi setupnya udah cukup bagus, tapi ya untuk kali ini Azura engage ke bagian depan sana mengganti dengan Renner. Coba untuk mengejar second yang setengah SB bar tersisa. Tapi di sisi lain diketahui keberadaan dari adanya Super Ken. Coba untuk fokus mendapatkan outer turret di bagian mid lane-nya untuk Dewa United pada menit ke-16 ini Om Mawa. Ya, Athena Shield juga sudah selesai untuk Shaco dan ada Curse Helm bagi Super Ken. Ada efek bakaran di sekeliling dia juga dan ini adalah duel sabar-sabaran ya. Karena di dalam rumput itu ada Saken. Kalau Sakennya keluar, aduh dia pas recall lagi. Oke. Super Ken kali ini 1v1 situation, masih ada Shadow Kill di tangan Lana ya. Nggak mau dikeluarkan, mengingat Ken pun masih ada Immortal. Tapi ya ini setupnya lagi-lagi Dewa United udah siap banget nih. Sakonya di bagian depan, udah diketahui posisinya, langsung charge ke arah Super Ken. Coba untuk di-engage, 1 melawan 3. Tertarik oleh grab. Super Ken mundur ke arah belakang, Immortalnya dipecahkan. Tapi seorang diri di bagian depan sana masih bisa kaburkan dengan setup dari Dan Kitty. Tapi Super Ken one last hit, masih bisa kabur. Dan bahkan sekarang Audicea sudah mulai datang. Dengan adanya seorang Dan Kitty dan juga Saken membalikkan keadaan. Case berhasil dieliminasi. Shaco coba untuk menarikan ini tapi nggak bisa. Masih bisa terpick off, killing speed dipegang oleh seorang Saken dan bahkan Lord. Yang ketiga, yang keempat bahkan menjadi milik Bigetron Beta di menit yang ke-17 ini. Dan dengan mendapatkan 2 orang player dari Dewa United. Ini kerugian yang besar banget sih Om. Lihat sih tadi gimana Super Ken bisa hidup Om. Dia ngehindarin semua mautnya, itu keren banget sih. Ya dia masih punya Immortal tadi jadi begitu ada grab juga masih bisa selamat atau menurunkan glue-nya ketika Immortalnya pecah. Dan menariknya adalah dia bisa kembali ke belakang. Gak ada yang ngefokus terlalu ke Super Ken dan survive untuk Super Ken-nya. Dan bahkan Lord ketiga ini diambil tadi oleh Bigetron Beta. Keunggulan yang sangat-sangat unggul sekali dan bahkan dengan Lord ini mereka bisa nyabut semuanya. Mereka bahkan bisa end the game kalau ini ada miss movement dilakukan oleh Lanaya. Untung kembali tuh. Maju dikit aja, 1 lagi itu Wild Chess sudah siap. Iya, Wild Chess sudah siap ya. Tapi untuk kali ini Lord yang keempat sudah mulai mendekat juga ke arah base dari Dewa United Esports. Fokus ke arah bagian bawah, onward ke arah Dixon. Terjebak efek knock up, tapi 16 set up diadu di sana. Berhasil tercatat dari Saken dan juga Super Ken. Wow. Dan inilah dia Dewa United Esports. Audicea flicker ke bagian depan sana. Terkena efek grab ke Audicea. Masih tertarik, ditarik ke arah belakang dan langsung ditumbangkan. Immortal dipecahkan, tapi Audicea nggak bisa lari kemanapun. Dan bahkan dari setup yang manis, Dewa United Esports bisa mendapatkan 3 player dari Bigetron selama kurang lebih 30 detik. Mereka nggak akan ada di area Lane of Dawn. Dan ini chance yang bagus untuk bisa mendapatkan setidaknya kompensasi turret dari Bigetron Beta. Nah, ini mahal banget dari Bigetron Beta. Mereka mungkin terlalu pede juga atau udah overconfident. Dan mereka berusaha untuk langsung nabrak ke atas. Dan dibalikkan dengan Kiss yang langsung mengincar Saken. Ketika Sakennya tumbang, damage dari belakang berkurang. Dan itu membuat Super Ken pengawalan dia. Memang dia bisa jadi badan di depan, tapi dia nggak akan bisa memberikan damage yang besar. Ya, itu yang menjadi poin penting juga sih. Harus bisa positioning lebih bagus lagi. Dan ya, dengan turret berhasil diambil juga oleh Dewa United Esports. Dan reset kembali. Dan lihat nggak gap gold yang tadi sekitar 8.000, sekarang udah di catch up sekitar beda 300 aja. Dan ini menandakan bahwa Dewa United udah mulai ready banget nih. Kalau misalnya mau team fight lagi, karena ya dengan nggak adanya gap gold, mereka udah sama-sama kuatnya. Dan bahkan udah ada power potions di tangan Lana ya. Damage yang dihasilkan akan semakin sakit lagi. Ditambah dengan dia tambahan physical penetrations dari power potion. Ini bisa ngebuat Second ataupun Dan Kitty bisa ke pick up dengan mudah nih Om. Ya, yang bahaya sebenarnya adalah Lananya dia nggak punya item defense yang terlalu banyak ya. Sebagai assassin dia pastinya akan sangat tipis. Tapi ya itu dia hanya dengan Immortal sebenarnya untuk item defense. Tapi dia punya attack yang sangat mumpuni untuk bisa langsung merobek lini belakang dari Bigetron Beta. Jadi Saken harus pas banget dengan penggunaan dari Wind of Nature-nya ketika ditargetkan misalnya nanti dari Matrix atau dari Hayabusa. Dan ada tunggu-tungguan juga sekarang dari Audicea bersama dengan Saken standby di area gold bagian bawah. Ini penting banget karena terkadang lawan kalau ngeliat ini lagi kosong, mereka akan nge-push. Dan flicker onward di cover dengan attack speed Moskov. Ini pasti bisa numbangin 1. Ya, masalahnya ini skenario yang selalu dilakukan sama Bigetron Beta dari Lord sebelumnya. Ini selalu ada Audicea dan juga Saken yang diem di laning jauh dan nungguin kehadiran Lanaya. Tapi dengan Lanaya yang udah muncul di area Lord seperti ini pasti mereka akan langsung join ke arah team fight-nya. Mau nggak mau harus coba untuk kontes tapi Shadow Kill ke arah Narashi. Narashi coba untuk di pick off di bagian belakang sana. Lanaya udah nggak punya Shadow dan juga Shadow Kill. Tapi harus berhati-hati karena ada onward. Dari sisi samping Audicea membuka primal rod-nya. Flicker out tapi masih bisa didapatkan. Lihat second damage cukup sakit. 19 setup yang sangat manis
Hunter Shaco bisa mendapatkan second. Tapi ada pressure wrath dari seorang Super Ken. Wah, chance flicker pun ke arah sisi belakang sana. Berhasil mempick up lawannya dan juga Dixon. 3 melawan 3. Meskipun pertukaran immortal di sana antara Shaco dan juga Narasi berhasil bisa didapatkan. Oh my god, Dewa United. Satu player tersisa yaitu Super Ken. Mampukah dia bertahan? Karena cukup jauh deh timer yang dimiliki sama Bigetron Beta. Sekitar 30 detik lagi sebelum ODCS berhasil hadir. Tapi ya dengan satu minion yang udah berhasil dihilangkan, membuat sedikit saja delaying time untuk Bigetron Beta berhasil mempertahankan base yang mereka milikin. Tapi ini bukan momen yang bagus mengingat 1 melawan 3 dengan dia 2 immortal yang dimiliki sama Dewa United Esports. Charge in ke arah dalam sana. Super Ken coba untuk memberikan diri meskipun bisa menarik, tertarik efek energy eruption. Tapi base-nya terbuka untuk Dewa United Esports. Super Ken nggak bisa bertahan. Dan inilah dia Dewa United Esports. Secure the game, masih ada uji CS tapi nggak bisa. Dan itulah dia sang Dewa berhasil meruntuhkan sang robot merah. Yap, satu momen tadi dan ya dapetin di Lord ya tadi ya, team fight. Dimana memang untuk bukaannya terlalu jauh tadi. Dan mereka bisa masuk ke belakang dengan kehadiran dari Lolita. 16 yang setupnya selalu on point. Dan juga dengan Hayabusa yang punya full damage item plus Lilia yang menurutku di sini adalah striker bayangannya. Striker bayangan? Ya, Lilia punya damage yang sangat mumpuni banget untuk bisa menumbangkan Grok, Fredrin, hero-hero yang ya notabene adalah hero jalan kaki ya. Hero pejalan kaki dan ya 16 yang pas juga mengakhiri perlawanan Bigetron Beta di game yang kedua. Game 1 cepat, game kedua panjang tadi ya. Panjang banget sampai Lord kelima tadi ya. Dan ya itu membuktikan bahwa Dewa United akhirnya berhasil mendapatkan temponya yang tadi sempat hilang sebenarnya di area mid to the late gamenya, meskipun di super late game mereka mendapatkan lagi temponya sih. Dan yang aku cukup expect ya ini, aku respect banget sama Lanaya